kita harus tempatkan, porsi investasi kita di saham banking minimal satu saham, gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih dari bank buku 4 satu saham yang menurut teman-teman memiliki rasio probabilitas, eee, recovery lebih cepat gitu ya. Karena kita pikir banking akan tetap menjadi sektor yang akan lebih besar untuk kemungkinan rebound-nya lebih cepat, karena faktor, saham atau sektor yang kita pikir itu merupakan engine suatu ekonomi atau suatu negara, seperti itu ya. Jadi teman-teman wajib memiliki satu saham bank, apapun itu, di portofolio teman-teman ketika terjadi penurunan dalam. Yang kedua, kita pikir sektor dari agriculture juga masih akan tetap menarik gitu ya. Kita melihat bahwa Mmm, sektor agriculture ini memiliki potensi untuk rebound di tahun mendatang, mengingat tingkat konsumsi masyarakat nantinya yang lebih stabil dan tingkat penggunaan yang akan terdiversifikasi sangat luas manfaatnya oleh banyak pihak gitu. Jadi permintaan yang cukup tinggi ini akan kita pikir tuh menarik buat teman-teman untuk koleksi juga untuk saham agriculture seperti itu. Dan mungkin sektor dari ini juga ya, sektor dari pertambangan juga teman-teman bisa lihat ketika nanti mencapai level bottom gitu. Tapi sektor pertambangan mungkin bisa teman-teman lihat ketika sudah memasuki fase yang sangat biru sekali ataupun sudah mencapai bottom-nya gitu. Sementara kita pikir saham saham bank sama saham agriculture itu masih tetap akan menarik dan layak untuk dijadikan referensi buat teman-teman ketika oke. nanti marketnya turun lagi, seperti itu. Boleh boleh sharing persentasenya nggak sih, Mas William gitu? Misalnya kalau saham banking, agri, tambang, ini mana yang lebih besar gitu ya misalnya, dari persentase modal yang kita punya gitu. Supaya teman-teman juga bisa, apa namanya, mengatur-ngatur nih portofolionya enakan di mana nih ketika kita memulai, investasi di new normal ini? Oke, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi sebenarnya seperti ini Maria, kalau misalnya kita lihat soal alokasi portofolio atau alokasi modal, saya percaya bahwa rumus, G.L. Kelly tentang probabilitas, artinya dia menciptakan, formula adalah 2P dikurang satu. Artinya ketika kita membeli saham, ketika kita percaya bahwa probabilitas suatu saham A misalnya bisa mencapai 70%, maka menggunakan rumus JL Kelly itu 2P dikurang satu, maka ada sekitar 40% yang artinya bahwa dari 40% dana kita itu bisa dialokasikan ke saham tersebut. Gitu ya. Ini rasio probabilitas yang kita ukur secara mandiri gitu. Itu merupakan opini kita masing-masing. Tapi ini penting juga, ini bisa menarik juga buat teman-teman untuk ikut mencoba rumus ini dalam hal untuk alokasi dana kita gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki probabilitas bahwa saham bank itu sangat cepat recovery, probabilitasnya 80%, maka teman-teman bisa menggunakan juga rumus tadi untuk alokasi dananya. Katakan kalau 80% berarti 60% dari dana teman-teman itu bisa diinvestasikan saham bank. Begitu juga saham-saham lain, kalau probabilitasnya belum mencapai 50%, maka wait and see dulu seperti itu. Tapi kalau saya teman-teman yakin probabilitas saham ini cukup cepat untuk recovery, teman-teman bisa hitung probabilitasnya dengan asumsi masing-masing. Misalnya 80%, 90% dan dikalikan rumus tadi, itu keluarlah rasio minimal teman-teman bisa alokasi ke saham tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir yang perlu saya Oke. ingatkan adalah di tengah kondisi market seperti ini ataupun nanti kalau turun, teman-teman seperti kata Warren Buffett, perlu untuk memfokuskan portofolio teman-teman at least minimal 3 saham untuk meningkatkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan diversifikasi seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya share, Maria. Oke. Jadi pakai rumus ini ya, 2P-1 begitu ya, Joel Kelly ini untuk menentukan probabilitas. Jadi bukan hanya presentasi aja, kalau pakai, uang juga bisa dong ya, misalnya punya uangnya 1 juta gitu, berapa persen untuk banking, berapa persen buat agri gitu juga bisa ya, Mas, ya? Benar sekali, tergantung modalnya tinggal disesuaikan saja. Oke, nah